Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di tempat yang berbahagia ini. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada figur umat, membawa rahmat, memberi syafaat di hari kiamat, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Beliau tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berikan materi tentang hormat dan berbakti kepada kedua orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah kita. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Adapun dalil-dalil tentang perintah Allah antara lain Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tua pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan oleh restu kedua orang tua kita. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Baihaqi. Mohon maaf. Kemudian ada lagi hadis yang berbunyi yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Dan aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau berbuat baik saja. Akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan perilakunya sebagai orang-orang yang bersyukur. Imam An-Nawawi menjelaskan, arti dari birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka.
Dan Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua kita atau diberikan oleh orang tua kepada kita. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua bukan tanpa alasan apapun. Penjelasan di atas merupakan, atau penjelasan tadi merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita. Dan adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua, antara lain adalah yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama, insya Allah. Yang kedua, apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun ridha kepada kita. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya atau surga oleh Allah SWT. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkeinginan untuk berbaiat kepada Nabi serta ikut berjihad dengan tujuan mencari pahala dari Allah. Padahal kedua orang tua laki-laki tersebut masih hidup. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tersebut untuk kembali. Kenapa? Menyuruh kembali kepada kedua orang tuanya dan menyuruh berbuat baik, menemani dan mengurus orang tuanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Karena betapa pentingnya kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian lagi saya akan jelaskan sedikit cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedang orang tuaku membutuhkannya. Maka Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik usahamu. Karena itu makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua kita ketika akan berbuat sesuatu. Yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya kepada kita. Maksudnya adalah anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah SWT tidak meridai hingga orang itu meridainya. Berbakti kepada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua telah meninggal dunia. Dalam hadis dijelaskan bahwa kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi SAW. Seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan yang dapat aku perbuat setelah kedua orang tua aku meninggal dunia? Rasulullah bersabda, iya, ada 4 hal. Pertama, mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya. Kemudian menempati atau melaksanakan janji keduanya. Saya ulangi, menepati atau melaksanakan janji keduanya. Kemudian memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikannya, mengafankannya, menyolatkan dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat
dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, atau utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada sebuah kisah tentang sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, atau dalam riwayat disebutkan nama lainnya Uwais Al-Qarani. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Dan juga ia seringkali berpuasa. Kemudian alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad giginya patah karena dilempari oleh musuhnya, saking inginnya merasakan apa yang dirasakan oleh penderitaan Nabi Muhammad, maka Uwais Al-Qarni segera menggetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW makin dalam hatinya, dan semakin dalam hatinya selalu bertanya-tanya kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi SAW karenanya karena keimanan dan kerinduannya si Uwais Al-Qarni. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin ia jumpai. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dijumpainya. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia teringat pesan ibunya agar ia cepat kembali pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hatinya dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi pulang dari medan pertempuran. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Nabi SAW sudah tahu bahwa ada seseorang yang datang di rumah beliau. Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya tadi. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya, tetapi karena lama menunggunya, ia segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Nabi menyarankan pula, apabila kalian bertemu dengan Nabi, atau apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit.
bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, kisah seorang penghuni langit tadi. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka? Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Dan mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam kepadanya. Tapi rupanya Uwais Al-Qarni sedang sholat. Kemudian setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Khalifah Ali radhiyallahu anhu tadi. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi SAW ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais. Segera membalikkan tangan Uwais Al-Qarni tadi untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Kemudian wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Bahkan menurut riwayat, setiap kali Uwais Al-Qarni berdoa, doanya selalu diijabah oleh Allah, mustajab. Mungkin itu salah satu karamah dari Uwais Al-Qarni. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya. Dan dia menjawab, namaku adalah Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Itu artinya dalam bahasa mantik itu tuh semacam bahasa mantik lah seperti itu. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya maksudnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Nah, maksud Uwais Al-Qarni tadi itu menyembunyikan jati dirinya, tapi akhirnya ketahuan oleh kedua sahabat Nabi tadi. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan memohonkan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang seharusnya meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais Al-Qarni, Khalifah pun berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda. Dan karena mungkin dipaksa, dan akhirnya Uwais Al-Qarni mengabulkan hajat mereka. Uwais Al-Qarni akhirnya berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais Al-Qarni untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi, tolong dirahasiakan, kata Uwais Al-Qarni tadi. Kemudian singkat cerita, beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak yang berebut untuk memandikannya. Saat mau dikafani, di saat itu pun di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafatinya. Saat mau dibawa di kubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburnya. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya sepertinya mereka adalah para malaikat yang diturunkan Allah ke bumi
hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman dari Uwais Al-Qarni. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada para khalifah tadi, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu, agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Nabi SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, terkenal di langit tapi belum terkenal di bumi. Tapi sudah sampai sekarang begitu terkenal luar biasanya kisah dari Uwais Al-Qarni. Mungkin dari kisah tadi dapat kita simpulkan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita, karena ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua kita. Mungkin sampai ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.